Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan membahas materi tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Jadi Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan mencoba diskusikan tentang bagaimana kita nanti mengembangkan indikator pencapaian kompetensi setelah kita sudah memetakan KD-KD kita yang akan kita susun menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kali ini kita diharapkan mampu merumuskan indikator dengan benar. Nah, itu target kita Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan kepada kita sekalian bahwa apa itu indikator, kan itu. Kemudian apa fungsinya? Kemudian yang ketiga, apa ketentuan perumusan indikator? Dan terakhir, bagaimana langkah-langkah perumusan indikator? Nah, melalui pembahasan ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas dan diskusikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pertanyaan ini nanti bisa kita jawab dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat atau menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Sebenarnya apa itu indikator? Kan begitu. Pengertian indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ini oleh Mulyasa tahun 2007. Jadi belajar sebenarnya adalah kegiatan untuk merubah sebuah perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa dan seterusnya, dan itu perlu diukur dengan sebuah penilaian dan harus ada acuannya. Kalau penilaian itu harus ada acuannya. Nah, acuannya adalah indikator yang diturunkan dari sebuah KD. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, fungsi indikator sendiri apa? Ya, ada 3 Bapak Ibu, yang paling tidak ya. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Kemudian 3, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi Bapak Ibu, fungsi yang pertama, dengan indikator kita nanti bisa mengembangkan materi pelajaran atau bahan ajar kita. Jadi indikator yang kita turunkan dari kompetensi dasar itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah nanti bisa kita kembangkan dengan materi pembelajaran kita atau dengan bahan ajar yang kita miliki. Jadi bahan ajar itu tidak hanya buku teks yang diberikan oleh pemerintah ya Bapak Ibu, tentunya banyak sekali sumber bahan ajar kita yang nanti bisa kita gunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran kita dengan indikator ini, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah mendesain kegiatan pembelajaran. Dengan indikator Bapak Ibu nanti kita akan punya dasar yang mana dulu nanti pembelajaran itu atau kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Tentunya nanti kalau diukur dari sisi kognitifnya, materi itu yang mudah-mudah dulu, kemudian materi yang
lebih sulit, kemudian nanti menuju kegiatan pembelajaran itu pada materi-materi yang paling sulit begitu. Kemudian yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi indikator inilah yang akan digunakan untuk acuan dalam penilaian. Jadi ketika nanti membuat sebuah penilaian, tentunya tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan sebuah indikator. Kalau nanti hasil penilaiannya itu tuntas, berarti indikator yang kita buat tercapai. Makanya nama indikatornya kan indikator pencapaian kompetensi, sehingga itulah menjadi tolak ukur untuk melakukan sebuah penilaian. Kalau hasilnya tuntas, berarti indikator tersebut tercapai. Nah, kemudian kalau nilainya tidak tuntas, tentunya bisa dikatakan bahwa indikator-indikator tadi tidak tercapai. Nah, ketika indikator itu dikatakan sudah tercapai, berarti merujuk kepada KD yang dikembangkan, yang menjadi acuan dalam mengembangkan indikator, itu KD-nya juga tercapai. Kemudian ketentuan perumusan indikator bagaimana? Nah, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Ya, indikator memang harus dirumuskan dari KD, sehingga ketika kita mau membuat sebuah indikator, misalnya dari KD pengetahuan, dia kata kerja dari KD itu masuk kognitif, ranah kognitif C berapa. Kalau misalnya C3 tuntutan dari KD-nya, berarti indikator yang akan kita buat juga harus ada indikator yang mencapai C3. Walaupun nanti harus kita awali dengan indikator dengan ranah kognitif C1, baru ranah kognitif C2, baru nanti sampai ranah kognitif C3. Jadi harus sampai C3 indikatornya nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena tuntutan dari KD tadi juga C3. Jadi pertanyaannya, kalau ranah kognitif atau tuntutan KD itu C3, bolehkah kita membuat indikator dengan ranah kognitif hanya sampai C2? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena nanti pembelajarannya akan berlangsung kemudian dinilai, sehingga nanti walaupun tuntas anak-anak, tapi kompetensinya tidak mencapai KD. Kenapa? Karena indikator-indikator tadi yang dibuat hanya sampai C2. Padahal tuntutan dari KD itu minimal C3. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak dinaikkan? Karena tuntutan kompetensi dari KD tadi misalnya C3, kemudian indikatornya ada yang dibuat C4. Boleh tidak? Jawabannya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya siswanya itu memang mampu, dan sarana prasarana sekolah kita juga mendukung untuk pembelajaran yang bisa atau melewati tuntutan dari KD. Prinsipnya boleh, tapi harus hati-hati, mampu tidak. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Nah itu, jadi indikator itu dirumuskan dari KD, keinginan KD seperti apa. Nah kemudian baru kita kembangkan indikator kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kenapa harus dapat diukur? Ya, indikator ini nanti akan kita ukur setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ukurnya gimana? Ukurnya pakai penilaian pembelajaran. Terus kalau hasilnya anak-anak di bawah KKM gimana? Berarti indikator yang kita buat tidak tercapai. Artinya KD yang kita selesaikan juga tidak tercapai. Nah, sehingga nanti ada kegiatan remedial kepada anak-anak yang tidak mencapai ketuntasan minimal itu. Nah, kemudian kalau ternyata setelah diukur indikator tersebut dengan penilaian tadi hasilnya tuntas, nah berarti indikator kita tercapai, berarti tuntutan minimal kompetensi yang diinginkan KD juga tercapai otomatis. Jadi begitu, indikator harus memiliki atau menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, karena mau digunakan sebagai acuan untuk menilai nanti. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Sehingga nanti inilah operasional itu Bapak Ibu. Inilah nanti kita akan bisa mudah menerjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian menerjemahkan ke dalam persiapan kita menyediakan media pembelajaran, menyediakan kondisi kelas dengan model pembelajaran tertentu supaya nanti kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan baik sehingga nanti tuntutan kompetensinya akan tercapai. Nah itu, sehingga rumus indikator ini harus simple, jelas, dan mudah dipahami supaya nanti ketika membuat kegiatan pembelajaran juga akan mudah. Kemudian tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jangan bolak-balik menggunakan misalnya kata sampai 2 kali, kemudian ada kata yang maknanya itu tidak lugas begitu. Nah, nanti dihindari karena nanti kita sendiri akan bingung ketika menerjemahkan ke dalam penyediaan media, kemudian bahan ajar, kemudian model pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya itu sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah mengandung satu tindakan. Nah, tindakannya nanti jelas. Medianya seperti apa, misalnya model yang akan digunakan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah ketentuan yang mendasari bagi kita untuk mengembangkan sebuah indikator yang kita turunkan dari KD. Karena pernah ada juga teman-teman guru mengatakan, Pak, KD yang diberikan pemerintah itu boleh nggak kita rubah, kita sesuaikan di sekolah kita? Kalau redaksi KD itu tidak boleh dirubah sama sekali, sedikit pun tidak boleh. Tetapi, nah ketika membuat indikator ini, inilah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang dalam hal ini kompetensi dasar tadi. Kita sesuaikan dengan peserta didik kita seperti apa kebutuhannya, kemudian sekolahnya seperti apa, kondisi daerahnya seperti apa. Nggak bisa kita samakan antara di daerah misalnya dengan
kota-kota besar, itu udah pasti. Sehingga Bapak Ibu, RPP atau rencana pelaksana pembelajaran yang di dalamnya nanti ada indikator ini, itu tidak pernah dibuat oleh pemerintah. Nah, lumayan sekarang silabus sudah disusun oleh pemerintah. Kalau dulu kan kita sebagai guru yang menyusun silabus, itu kurikulum yang lama kan. Tapi sekarang silabus sudah disusun oleh pemerintah, kita tinggal pakai. Tetapi yang namanya RPP tetap guru masing-masing di satuan pendidikan itu yang membuat. Kenapa? Di sini titik alasannya, yaitu melihat karakteristik mata pelajarannya, potensi pesertanya, kebutuhan peserta, kondisi masyarakat dan lingkungan atau daerah tersebut. Sehingga inilah peran kita untuk bisa menerjemahkan KD-KD yang diberikan oleh pemerintah ke dalam sebuah pembelajaran di sekolah masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, saya juga pesan kepada kita sekalian, hati-hati kalau Bapak Ibu mengcopy atau menggunakan RPP orang lain. Kenapa harus hati-hati? Karena nanti RPP orang yang mungkin dibuat dari sekolah-sekolah yang bagus dari sisi fasilitasnya, kemudian memang siswanya juga dijaring dengan standar yang tinggi, kemudian dibuatlah sebuah RPP yang memang sudah disesuaikan dengan kondisi itu. Kemudian kita tiba-tiba sekolah yang di daerah dengan minim fasilitas, kemudian intake siswanya juga rendah, menggunakan RPP itu. Apa yang terjadi? Pasti siswa akan sangat kewalahan untuk bisa mengikuti RPP yang kita gunakan itu. Makanya hati-hati ketika mengcopy paste RPP orang lain. Boleh, asalkan disesuaikan kembali atau direvisi kembali, sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Baik, selanjutnya, lalu langkah-langkah dalam merumuskan indikator seperti apa? Bapak Ibu, ada dua Pak Bu langkah pentingnya. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD untuk nanti bisa kita menentukan kata kerja operasionalnya. Yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian atau UKRK, kompetensi pada KD. Sekali lagi, yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, kompetensi pada KD. Apa itu UKRK? Urgensi, kontinuitas, kemudian relevansi, dan keterpakaian. Nanti akan sedikit kita bahas di belakang. Nah, Bapak Ibu, itu dua langkah penting dalam merumuskan indikator. Yang pertama, kita lihat tingkat kompetensi dari KD-nya. Bagaimana caranya? Kita lihat kata kerja pada KD atau kompetensi dasar. Caranya gimana? Caranya kita lihat redaksi kalimat dari KD itu seperti apa. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa rumus KD itu adalah kata kerja ditambah materi pokok. Jadi setiap KD pasti nanti akan diawali dengan kata kerja. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti dilanjutkan setelah kata kerja itu adalah materi pokok. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu-satu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD? Nah,
caranya Bapak Ibu menggunakan taksonomi Bloom. Yang sekarang digunakan adalah taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Nah, ini filenya nanti sangat mudah kita dapatkan. Ada 3 ranah dari taksonomi Bloom Bapak Ibu. Ada ranah sikap atau afektif yang sering kita katakan, kemudian ranah berpikir atau kognitif, kemudian ranah keterampilan atau psikomotor. Kalau ini udah di luar kepala semua kita. Nah, ini ada 3 ranah dari taksonomi Bloom itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis dari kata kerja sebuah KD. Kita lihat kata kerjanya, dia masuk ranah mana? Sikap, kognitif, atau keterampilan. Sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Nah, itu dilihat dari kata kerjanya. Kemudian kalau kata kerja di sikap Bapak Ibu, kata kerja di sikap nanti yang masuk ranah sikap atau domain sikap adalah ada di 5 ya, ada 5: menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Ini di bawahnya kata kerja operasionalnya nanti bisa kita lihat. Jadi caranya redaksi dari KD itu kita lihat ini masuk yang mana gitu. Kalau nanti dia kata KD itu KD sikap gitu kan. Kalau KD-nya KD sikap, lihat kata kerjanya. Di sini masuk di mana? Nah, menerima itu A1 atau afektif 1, menanggapi itu afektif 2, menilai itu afektif 3 atau A3, kemudian mengelola itu afektif 4 atau A4, kemudian terakhir menghayati itu afektif 5 atau A5. Jadi lihat kata kerja dari KD sikap kita, kemudian kita lihat letaknya di mana. Di A1, A2, A3, A4, A5 atau A4 atau A5 sampai 5 saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang untuk KD pengetahuan gimana Bapak Ibu untuk menganalisisnya? Nah, kita gunakan nanti taksonomi Bloom pada ranah kognitif Bapak Ibu. Tapi sebelumnya sedikit informasi ya kepada kita sekalian bahwa taksonomi Bloom yang lama itu memang sudah direvisi oleh Anderson. Kemudian seperti apa perubahannya? Perubahannya ada beberapa ya, bahwa kalau dulu ini yang lama C1 itu namanya pengetahuan. Nah, sebenarnya pengetahuan ini ada 2 aspek. Ada aspek kata kerja, ada aspek kata benda. Nah, aspek kata kerja itu nanti yang revisi menjadi C1 itu namanya mengingat. Nah, untuk yang aspek kata benda itu dimensinya berbeda, dipisahkan, dikeluarkan, nanti menjadi dimensi pengetahuan sendiri, yang di situ nanti ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, inilah yang selalu disampaikan oleh banyak narasumber ketika menyampaikan materi tentang K13. Nanti pengetahuan siswa itu apa saja gitu kan. Untuk dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, ini dipisahkan Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang untuk C1-nya yang revisi itu namanya mengingat gitu kan. Kalau dulu pengetahuan. Kemudian
yang C2-nya kalau dulu pemahaman, sekarang memahami. Jadi aspek kata kerja ya. Nah kemudian masih sama lah ini. Kemudian C3-nya aplikasi, C3 yang revisi juga aplikasi ya, menerapkan atau play. Kemudian C4-nya analisis, ini juga C4-nya yang revisi juga menganalisis. Kemudian yang ke C5-nya itu sintesis ya. Kemudian ini menjadi C6, tapi namanya create atau mencipta. Sedangkan evaluasi atau C6 pada taksonomi Bloom yang lama itu menjadi mengevaluasi, atau C5-nya dari taksonomi Bloom yang revisi. Nah itu sedikit apa ya, informasi yang revisi itu maksudnya seperti apa. Nah ini revisinya di sini. Jadi nanti silahkan nanti untuk taksonomi Bloom diusahakan mendapatkan file yang revisi oleh Anderson, begitu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya contoh kata kerja pada kognitif. Jadi ranah kognitif atau pengetahuan ini silahkan nanti kita amati lebih jauh untuk C1-nya seperti apa, C2-nya seperti apa, C3 apa saja kata kerjanya, kemudian C4 sampai C5. Jadi lihat. Nah, kemudian nanti ketika menganalisis KD, lihat kata kerja KD. Nah, kata kerja KD itu nanti dilihat dia masuk di mana. Di C1, C2, C3, C4 atau C5 atau bahkan C6. Gitu kan. Kalau misalnya letaknya di ada kata kerjanya itu ada di C3, berarti tuntutan KD-nya itu sampai C3. Begitu. Dan nanti ketika membuat indikator harus C3 ke bawah. Nah, tapi memulainya nanti indikator yang pertama nanti dari C1 dulu, kemudian C2, baru di C3. Boleh dinaikkan sampai C4? Boleh, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, boleh, tetapi ingat, siswa harus mampu. Kalau tidak mampu gimana? Jangan dipaksa. Namanya sok-sokan, kasihan nanti anak-anak. Oke Bapak Ibu ya, itu untuk kata kerja pada taksonomi Bloom untuk ranah kognitif. Nah, ini juga contohnya nanti bisa menjadi referensi kita. Kemudian, nah sedikit kita bahas ya tentang kategori pengetahuan yang dipikirkan tadi oleh peserta didik kita yang di taksonomi Bloom tadi dipisahkan tadi pengetahuannya. Nah, apa saja? Ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Jadi apa saja pengetahuan? Apakah pengetahuan faktual itu? Apakah pengetahuan konseptual itu, apakah pengetahuan prosedural itu, dan seterusnya nanti sampai metakognitif nanti akan kita bahas. Lalu sedikit kita bahas ya Bapak Ibu untuk kategori pengetahuan yang kita singgung di pemisahan taksonomi Bloom yang direvisi tadi ya. Ada 4: fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Nah, pengetahuan yang faktual itu adalah pengetahuan sederhana dari siswa. Misalnya, pengetahuan siswa tentang kolam, pengetahuan siswa tentang halaman rumah, misalnya seperti itu, yang bisa
ketahui siswa secara lebih sederhana dan diketahui sehari-hari oleh siswa kita. Lalu untuk pengetahuan konseptual itu seperti apa? Ini pengetahuan tentang misalnya definisi, arti, kemudian rumus-rumus, teori, dan lain sebagainya itu sudah masuk konseptual. Sedangkan untuk prosedural itu pengetahuan siswa nanti tentang tata cara, langkah-langkah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah metakognitif atau pengetahuan siswa dalam menerapkan ilmunya, kemudian pengetahuan siswa tentang bagaimana cara belajar dia, cara belajar yang efektif bagi dia, dan bagaimana pengetahuan dia tentang manfaat ilmunya untuk mengembangkan dirinya, seperti itu. Jadi ini contoh beberapa kategori yang lingkup materinya yang dipikirkan oleh siswa atau pengetahuan siswa tadi. Nah, ini dibuat ada beberapa ya, seperti kalau tadi yang saya sampaikan secara singkat saja, ada pengetahuan sederhana siswa tentang apa yang dilihat gitu kan, misalnya yang untuk faktual tadi. Nah, ini di bagian pengetahuan fakta itu ada pengetahuan tentang terminologi, arti sebuah kata misalnya, kemudian pengetahuan tentang bagian-bagian khusus atau misalnya bagian-bagian dari rumah kita itu apa, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang makan, ada dapur. Nah, itu yang diketahui siswa itulah pengetahuan faktual. Kemudian pengetahuan konseptual ada apa saja tadi yang sudah saya singgung tentang kategori, klasifikasi, kemudian prinsip, generalisasi, teori, teori, model, struktur, kemudian termasuk tadi definisi, arti, pengertian, dan lain sebagainya itu masuk pada pengetahuan konsep. Kemudian pengetahuan prosedur itu pengetahuan tentang suatu keterampilan, kemudian algoritma, kemudian pengetahuan tentang metode atau teknik atau cara, kemudian yang terakhir pengetahuan tentang kriteria menggunakan prosedur secara tepat. Itulah yang saya katakan di awal tadi, tata cara, urutan-urutan, prosedur-prosedur. Nah, inilah masuk pada pengetahuan prosedural. Ya, termasuk misalnya tata cara berwudu, itu pengetahuan prosedural. Kenapa? Itu bukan konsep lagi, berbeda dengan ciri-ciri. Kalau ciri-ciri sesuatu itu udah masuk konsep, tetapi kalau tata cara, nah begitu, itu udah prosedural. Kenapa dia harus dimulai dari A misalnya, baru B, baru C, nggak boleh dibalik-balik. Misalnya tata cara berwudu, kan sudah ada tata cara berwudu, kemudian nggak boleh dibalik-balik. Misalnya membasuh kaki dulu, kemudian membasuh kepala, dan seterusnya suka-suka, nggak boleh. Tata caranya harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh tuntunan dalam berwudu itu sendiri. Nah, itu pengetahuan prosedural. Kemudian misalnya yang keempat adalah, atau yang bagian D, pengetahuan metakognitif. Jadi di sini ada yang termasuk pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan strategi atau membuat strategi misalnya, itu kan udah penggunaan ilmu yang dimiliki untuk memecahkan suatu masalah misalnya, atau membuat ilmu baru lagi misalnya. Jadi itu udah, untuk menyusun strategi ini kan udah pasti menggunakan beberapa bidang ilmu ya.
Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan tentang tugas kognitif berkaitan dengan konteks dan kondisi pengetahuan yang tepat. Dan terakhir self knowledge, misalnya kesadaran tentang tingkat pengetahuan dirinya sendiri. Aku ini sudah bisa apa tuh? Yang belum aku bisa apa? Nah, itu merupakan pengetahuan metakognitif. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini ada contoh untuk peta materi untuk pengetahuan tadi yang ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini dicontohkan langsung untuk materi tertentu, yaitu materi iman kepada malaikat. Contoh pengetahuan fakta itu apa saja? Misalnya kalau materinya tentang iman kepada malaikat, yaitu arti iman. Nah, itu pengetahuan faktual tadi. Kemudian nama-nama malaikat itu pengetahuan faktual. Kemudian yang konseptual itu dalam hal materi iman kepada malaikat ini adalah pengertian dari iman kepada malaikat itu seperti apa, kemudian wujud dari keimanannya itu seperti apa. Nah, itu udah konsep. Kemudian malaikat yang wajib diketahui itu siapa saja. Nah, itu udah konsep ya, teori gitu kan. Jadi itu pengetahuan konseptual. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, itu cara-cara. Nah, kan udah cara-cara beriman kepada malaikat gitu, itu udah prosedural. Kemudian ini contoh metakognitif adalah alasan mengapa ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Dari banyak malaikat, kenapa yang 10 ini harus wajib tahu? Nah, itu sebagai alasan sebuah pengetahuan metakognitif. Dia akan mencari alasan tersebut, sehingga inilah kalau didapat menjadi sebuah pengetahuan metakognitif. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk itu tadi yang kognitif ya. Sekarang untuk ranah psikomotor seperti apa? Ada di sini contoh kata kerja operasionalnya, atau kata kerja operasionalnya seperti apa di ranah psikomotor itu, dan berapa level taksonominya. Kalau di afektif tadi ada 5, kemudian di kognitif ada 6, kemudian di psikomotor ada berapa? Nah, ada 5, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, yang kelima adalah naturalisasi. Ini ada contoh ada kata kerjanya ya, imitasi apa saja dan seterusnya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang bagian akhir ini ya, bagaimana merumuskan indikatornya? Ini pertanyaan yang keempat tadi kalau tidak salah di awal disampaikan tadi. Nah, jadi cara merumuskan indikatornya ini sedikit kita bahas karena ini sangat penting. Lalu bagaimana merumuskan indikatornya? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita ajukan di awal tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya contohkan penjabaran KD dan indikator dari sikap spiritual dulu. Satu-satu nanti kita contohkan, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya ambil contoh untuk mapel Quran hadis. Saya ambil KD 1.1. Nah, ini sikap spiritual, KD untuk sikap spiritual. Nah, caranya lihat kodenya Bapak Ibu untuk mempermudah. Dilihat dari KD-nya kita tahu ini KD apa ya gitu kan. Kalau 1.1 pasti KD sikap spiritual. Kenapa? Ini maksudnya KD ini KD pertama dari KI pertama. Nah, gitu dia.
KI pertama apa? Sikap spiritual. Nah, ini adalah KD yang pertama. Nanti ada KD kedua dan seterusnya. Nah, untuk KD 1.1 redaksinya menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Lihat kata menerima atau kata kerjanya. Ini masuk di taksonomi belumnya, di afektif atau sikap itu di mana? Di A1, A2, A3, A4 atau A5 yang sudah kita lihat atau kita jelaskan di awal tadi. Nah, ternyata menerima itu masuk A1, dimana di situ A1 itu adalah menerima. Lalu bagaimana kita menyusun indikatornya, Bapak Ibu? Menyusun indikatornya karena tuntutan KD 1.1 ini adalah menerima, susunan indikatornya nanti kita ambil kata kerjanya, kata kerja dari indikatornya dari A1 saja. Kenapa? Karena tuntutannya hanya sampai A1. Jangan mengambil kata kerja dari A2, apalagi A3, kan gitu. Nah, contoh untuk kata kerja dari A1 itu mengikuti, memberi, mematuhi. Ada lagi nanti kata kerja yang lain di A1. Jadi seperti itu contoh untuk indikator sikap spiritual nanti Bapak Ibu ketika membuat indikator ya. Nah, selanjutnya untuk sikap sosial. Nah, ini masih Quran hadis sama supaya nanti tidak lari-lari mapelnya, langsung saya ikutkan terus karena KD ini sepasang ya. Nah, kemudian kita lihat untuk sikap sosial KD-nya saya ambil karena pasangan dari KD 1.1 tadi. Pasangannya mana? Ini nanti ditentukan oleh silabus. Jadi kita ikuti, ternyata pasangannya adalah KD 2.1. Artinya KD pertama dari KI 2. KI 2 itu tentang apa? Sikap sosial, begitu. Diulang-ulang ya Bapak Ibu supaya nanti kita lebih mengingatnya lagi. Redaksi KD-nya seperti apa? Dari 2.1, yaitu menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Nah, lihat kata kerjanya menjalankan. Nah, itu masuk di mana? Di afektifnya. Ternyata masuk A2, yaitu menanggapi. Nah, A2 dari afektif itu adalah menanggapi. Kemudian bagaimana cara membuat indikatornya Bapak Ibu? Nah, indikatornya contohnya menggunakan kata kerja. Indikator yang pertama menggunakan kata kerja mengikuti. Kita ambil dari A1. Kemudian yang kedua memberi. Juga kita ambil dari A1. Kemudian yang ketiga, menampilkan. Nah, jangan A1 lagi. Kenapa? Karena keinginan KD A2. Sehingga kita mulai kita ambil dari A2. Contoh kata kerjanya adalah menampilkan. Jadi misalnya indikator kita buat 3 dari KD ini, misalnya Bapak Ibu, ini indikator kita sudah mencapai keinginan KD A berapa? A2, sehingga kita membuat indikatornya harus ada yang sampai A2. Terus meletakkannya gimana Bapak Ibu? Meletakkannya seperti ini. A1 dulu, A1, kemudian A2. Nggak boleh misalnya A2 baru A1 gitu, nggak boleh. Nah, itu dari sisi urutannya. Kemudian kalau
Pertanyaannya begini, kalau A2 semua dibuat boleh nggak? Boleh, tapi kasihan anak-anak. Sebaliknya, kalau dibuat A1 semua boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti KD-nya nggak tercapai, karena indikatornya dibuat hanya sampai A1. Sehingga harus ada A1-nya boleh, kemudian A2 harus sampai. Kenapa? Karena keinginan KD adalah A2. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana penjabaran KD dan indikator untuk pengetahuan? Nah, kita lihat Bapak Ibu. KD dari pengetahuannya yaitu KD 3.1. Ingat tadi untuk sikap tadi sikap spiritual tadi 1.1, sikap sosialnya 2.1, lalu untuk pengetahuannya KD-nya adalah 3.1. Nah, kemudian redaksi atau kalimat KD-nya seperti apa? Yaitu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Jadi ada kata kerjanya, ada materi pokoknya. Nah, ingat yang memiliki materi pokok di antara KD-KD itu adalah hanya KD pengetahuan. Jadi rumus KD pengetahuan itu kata kerja ditambah materi pokok. Kata kerjanya memahami, materi pokoknya adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian lihat kata kerjanya. Kata kerjanya memahami. Dia masuk ranah kognitif yang mana? Ranah kognitif tadi ada 6, C1 sampai C6. Dia masuk di mana? Ternyata memahami ini kata kerja masuk pada C2 atau kognitif 2, yaitu memahami. Nanti bisa dicek kembali ya. Nah, kemudian menyusun indikatornya bagaimana? Menyusun indikatornya Bapak Ibu, karena tuntutan C2, tuntutan KD-nya C2, jadi indikatornya nanti harus ada yang C2, harus sampai C2. Kenapa? Karena tuntutan KD C2. Nah, kemudian diurutkan dari yang rendah dulu ke yang kognitif yang lebih tinggi, begitu. Nah, ingat kode KD-nya. Oh ya, tadi belum disinggung untuk kode KD. Kode KD itu ada 3 angka. Kemudian kode KD itu ada 2 angka. Kalau kode indikator itu ada 3 angka ya. Karena KD-nya 3.1 sehingga kode indikatornya 3.1.1, artinya indikator pertama dari KD 3.1 dan seterusnya. Misalnya kalau 3.1.2 berarti indikator kedua dari KD 3.1, begitu. Kemudian kita lihat kata-kata kerjanya. Kata kerjanya ini harus operasional, yang bisa diukur dan ciri-cirinya mudah dibuat soalnya. Nah, gitu kan. Kemudian kita lihat yang pertama atau indikator yang awal itu indikator dari kognitif yang paling rendah dulu. Ya, lebih rendah dulu, kemudian diurutkan. Kalau ini contohnya diambil dari C1, itu menyebutkan. Kemudian indikator yang kedua menjelaskan, itu C1 juga, baru menguraikan, ini C2. Jadi menyusunnya seperti ini Bapak Ibu, dari C1 kemudian C1 baru C2. Bolehkah misalnya C1 C2 C2? Boleh, gak apa-apa. Boleh nggak misalnya C2 C2 C2? Boleh, asalkan siswa mampu. Kalau enggak jangan dipaksa. Bolehkah saya buat indikator misalnya sampai C3, Pak? Boleh, asal siswa mampu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah indikator dibuat hanya C1 C1 semua? Tidak boleh. Kenapa? Nanti akan ketercapaian dari KD tidak tercapai. Kenapa? Keinginan KD adalah C2, kok malah dibuat indikator
C1 saja, kan begitu. Nanti gagal atau tidak terpenuhi dari tuntutan atau keinginan KD-nya Bapak Ibu. Nah, itu untuk pengetahuan. Nah, untuk keterampilan bagaimana Bapak Ibu? Nah, terakhir ini ya, penjabaran KD dan indikator keterampilan. KD yang jadi pasangan KD-KD sebelumnya tadi untuk keterampilan adalah KD 4.1. Redaksinya menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Lihat kata kerjanya, menyajikan. Ayo kita lihat nanti menyajikan itu masuk di P berapa atau psikomotor berapa. Ternyata P3, yaitu presisi. Sehingga nanti Bapak Ibu membuat indikatornya harus sampai P3. Misalnya dibuat indikatornya seperti ini kodenya 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 dan seterusnya kalau mau dibuat lebih banyak misalnya. Contohnya yang 4.1.1 adalah mencontohkan. Nah, ini kita ambil dari P1. Nah, kemudian mencoba kita ambil dari P2. Kemudian menunjukkan kita ambil dari P3. Nanti bisa kita lihat di taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Nah, itu untuk penjabaran KD dan penyusunan indikatornya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah indikator itu kita buat, kita susun Bapak Ibu, sebenarnya wajib juga atau harus kita lakukan analisis tingkat UKRK pada KD. Nah, kemudian apa itu UKRK? UKRK adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, kemudian penjabaran dari UKRK itu apa maksudnya, seperti apa gitu kan. Jadi UKRK itu yang pertama urgensi. Jadi seberapa penting nanti indikator itu untuk dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Kemudian nanti yang kedua adalah kontinuitas. Kontinuitas ini adalah keberlanjutan. Jadi indikator ini memiliki hubungan dengan indikator berikutnya atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi seharusnya memang harus berkait dengan indikator-indikator yang dibuat selanjutnya. Kemudian relevan tidak? Artinya relevan bermakna bahwa indikator tersebut memiliki hubungan dengan mata pelajaran lain bahkan, serta memiliki nilai aplikatif untuk kehidupan masyarakat. Relevan tidak dengan anak-anak kita di lingkungannya begitu. Kemudian keterpakaian, maksudnya apa? Maksudnya adalah memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipakai anak-anak enggak? Bermanfaat untuk anak-anak enggak? Gitu. Kebermanfaatan untuk anak-anaknya seperti apa? Gitu. Bisa dipakai. Kemampuan anak bisa memakainya seperti apa. Jadi itu analisisnya. Tapi ini ya mudah-mudahan nanti kita terus belajar untuk bisa melakukan analisis UKRK ini. Ini perlu pengetahuan lanjutan ya untuk bisa menganalisis. Ini penting sekali sebenarnya. Untuk bisa mengetahui indikator ini masuk indikator penting atau indikator penunjang. Nah, selanjutnya klasifikasi indikator itu ada 3 Bapak Ibu. Ada indikator kunci, kemudian ada indikator pendukung, kemudian ada indikator pengaya. Indikator kunci ini adalah indikator pokok yang harus dikuasai siswa. Nah, ini adalah indikator yang sangat memenuhi dari UKRK tadi. Kemudian indikator pendukung ini adalah indikator yang dapat membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi ini semacam syarat ya.
kuasai indikator ini dulu baru bisa menguasai indikator kunci. Nah, berarti ini indikator pendukung. Kemudian terakhir adalah klasifikasi indikator itu, yang ketiga adalah indikator pengaya. Apa itu? Indikator yang tuntutan kompetensinya melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD. Jadi tadi contohnya misalnya tuntutan KD-nya C2, kemudian Bapak Ibu tingkatkan indikatornya itu Bapak Ibu buat sampai C3 gitu. Berarti itu yang indikator C3 itu berarti indikator pengaya namanya. Boleh, asal tadi syarat yang saya katakan di awal tadi, siswa memang betul-betul mampu. Makanya indikatornya pun namanya pengaya. Jadi anak-anak akan lebih kaya pengetahuannya. Jadi begitu, ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada indikator kunci, kemudian indikator pendukung, yang ketiga adalah indikator pengaya. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu ya. Kemudian dari pengetahuan konsep ini tadi tentang indikator, Bapak Ibu nanti kita akan menuangkan dalam tabel pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu sangat berkaitan dengan LK sebelumnya, yaitu LK KIKD 06 yang sudah bisa kita selesaikan dengan baik Bapak Ibu. Nah, dari LK ini bisa kita lihat, perlu Bapak Ibu cantumkan nanti identitas madrasahnya, kelas, mata pelajaran, guru mapel, kemudian alokasi waktu. Nah, ini alokasi waktu untuk menyelesaikan satu pasang KD ini yang sudah kita hitung. Kemarin kita sudah belajar tentang menghitung alokasi waktu. Nah, inilah yang kita tuangkan di sini. Berapa JP, terus berapa kali pertemuan. Nah, selanjutnya kita di sini Bapak Ibu kita tuangkan KD-nya. KD-nya ini kemarin sudah kita tentukan dari LK sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan KD-nya. Ini sudah ada, tinggal pindahkan yang di LK KIKD 06. Kemudian selanjutnya kolom berikutnya adalah yang ketiga, lingkup materi. Nah, ingat lingkup materi kemarin juga sudah kita buat. Nah, sudah kita buat, tinggal pindahkan. Jadi 2 kolom ini sudah kita kerjakan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi tinggal memindahkan kemari KD ke kolom KD, lingkup materi ke lingkup materi. Nanti di lingkup materi ini yang diisi hanya pengetahuan saja, yang lain tidak usah Bapak Ibu. Untuk KD 1.1 misalnya, KD yang pertama tidak usah diisi, KD kedua juga tidak diisi, KD yang keempat juga tidak diisi. Yang diisi adalah KD ke-3, yaitu pengetahuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kolom berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, inilah yang akan kita buat saat ini. Jadi Bapak Ibu, kita buat indikatornya. Nah, sebelum kita buat, saya akan memisahkan kita sebagai guru mapel apa. Karena ini nanti beda kerjanya gitu. Jadi kalau mapel PPKN dan mapel PAI, indikator dari KD 1 atau sikap spiritual itu harus dibuat. Kemudian indikator dari sikap sosial juga harus dibuat. Kepada siapa tadi? Kepada guru mapel PKN dan PAI di madrasah ya. Pokoknya PKN dan PAI harus membuat indikator untuk sikap spiritual dan indikator untuk sikap sosial.
Sementara yang untuk guru umum, guru mapel umum, nah untuk indikator sikap ini tidak dibuat, dua-duanya, sikap spiritual maupun sikap sosial, indikatornya tidak dibuat. Nah kemudian untuk pengetahuan, indikator pengetahuan ini semua guru harus membuat indikator pengetahuan, baik itu guru PKN, PAI maupun mapel umum. Kemudian keterampilan harus dibuat. Semua guru harus membuat indikator keterampilan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, jadi jelas bahwa yang mapel, PAI dan PKN ini semua KD harus dibuat indikatornya. Sementara untuk guru mapel umum hanya membuat indikator untuk pengetahuan dan keterampilan saja. Jadi ingat cara menyusun indikatornya tadi sudah kita bahas. Nanti letakkan di sini. Dan ingat kode KD-nya dituliskan. Nah berikutnya kolom yang ke-5 adalah KKM indikator. Jadi indikator yang kita buat nanti Bapak Ibu harus dibuat KKM-nya. KKM-nya seperti apa gitu kan. Nah mana yang dihitung adalah KKM pengetahuan saja. Pengetahuan saja. Keterampilan sama pengetahuan nanti akan sama, dibuat sama saja. Sementara untuk sikap spiritual dan sikap sosial, KKM-nya sudah ditentukan Bapak Ibu. Berapa KKM-nya? Untuk sikap spiritual dan sikap sosial adalah B. Harus B. Tidak dikonversikan melalui angka, pokoknya sikapnya itu B begitu. Nanti proses pengambilan atau penilaian sikapnya baru nanti dikonversikan ya ke B. Nah kemudian kalau untuk pengetahuan nanti KKM-nya dihitung dulu dengan angka. Jadi nanti akan didapatkan setiap indikator, misalnya ada indikatornya ada 3 misalnya, berarti ada indikator pertama KKM-nya berapa, indikator kedua KKM-nya berapa, indikator yang ketiga KKM-nya berapa. Dia harus dihitung masing-masing Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, cara menghitung indikator KKM indikator gimana? Ingat rumus menyusun KKM. Nah, ini harus Bapak Ibu cari lagi materinya tentang sebenarnya penyusunan KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimum gitu. Jadi ada tiga aspek ya yang bisa menjadi acuan untuk menyusun kriteria ketuntasan minimum itu. Apa yang pertama? Intake siswa, kemudian daya dukung, kemudian kompleksitas. Jadi intake siswa, daya dukung, kemudian kompleksitas, itu yang menjadi dasar menyusun KKM. Nanti bisa dibuka-buka lagi tentang penyusunan KKM. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah nanti kita mendapatkan KKM indikator, nanti akan kita cari KKM KD-nya. Ini ingat, ini KKM pengetahuan saja yang dihitung ya. Jadi kalau misalnya ada 3 indikator dan sudah kita dapatkan KKM-nya masing-masing, nanti dari ketiganya ini dijumlahkan dibagi 3.
Jadi rata-rata dari KKM indikator ini, dari ketiga indikator ini yang dibuat indikatornya tadi, itu menjadi KKM KD gitu. Jadi cara menyusun KKM KD itu seperti itu, harus dihitung dulu KKM indikator. Lalu dari berapa indikator itu KKM-nya dijumlahkan dibagi jumlah indikator yang dibuat. Jadi rata-ratanya itulah menjadi KKM KD. Jadi sampai di sini saja untuk KKM KD-nya, caranya seperti itu. Nanti bisa ditambahkan juga kalau KD-nya jumlahnya dalam 1 tahun itu berapa. KD-nya nanti masing-masing kan sudah punya KKM. Kemudian KD-nya dalam setahun itu ada berapa untuk mapel tersebut. Kemudian dijumlahkan dibagi jumlah KD. Nah, itu nanti akan didapat KKM mapel. Tapi untuk tugas ini kita sampai KKM KD saja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kolom terakhir Bapak Ibu, kolom terakhir adalah teknik dan bentuk instrumen penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, ini nanti di sini, ini silahkan diisi teknik mana yang akan dibuat atau dilakukan untuk menilai sikap anak. Nah, secara singkat akan saya sampaikan ada empat teknik ya untuk menilai sikap anak-anak. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah jurnal, yang ketiga adalah penilaian antar teman, kemudian yang keempat adalah penilaian diri. Jadi, nah ini saya recommended ya kepada kita semua. Kalau untuk menilai sikap itu silahkan pakai teknik observasi dan jurnal. Itu satu paket Bapak Ibu. Ada observasi, kemudian nanti hasil observasi direkap di dalam jurnal. Kemudian teknik yang lain, penilaian diri, terus penilaian antar teman, itu tidak usah dimasukkan dalam setiap KD, tidak masalah. Jadi diletakkan KD menurut pilihan Bapak Ibu di mana terserah, tapi itu dilakukan dalam 1 semester 1 kali sih. Boleh di pertengahan, boleh di akhir. Kalau saran saya di akhir semester saja. Jadi saya ulangi, untuk penilaian diri dan penilaian antar teman itu dilakukan dalam 1 semester 1 kali saja. Saran saya dilakukan di akhir semester. Jadi nanti Bapak Ibu untuk KD latihan kita ini silahkan letakkan saja teknik observasi dan jurnal, begitu aja. Baik itu di sikap spiritual maupun di sikap sosial. Selanjutnya untuk pengetahuan gimana? Nah, nanti bisa Bapak Ibu pilih. Di pengetahuan itu sebenarnya ada 3 lah yang biasa digunakan, tapi ada juga yang menganggap ada 4 gitu. 4 itu apa aja misalnya? 4 itu adalah yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga penugasan, yang keempat portofolio. Jadi di pengetahuan pun sebenarnya ada portofolio, tapi jarang ini dilakukan oleh guru karena agak ribet ya. Yang biasa dilakukan adalah tes tertulis, kemudian tes lisan atau penugasan. Silahkan nanti untuk KD ini rencananya mau pakai yang mana? Pakai tes tertulis,
pakai tes lisan atau penugasan. Nah, itu aja, pilih salah satu. Nah, kemudian yang untuk keterampilan gimana Bapak Ibu? Teknik dan bentuk instrumen penilaiannya. Ada 4 pilihan Bapak Ibu untuk keterampilan, yaitu kinerja, kemudian proyek, kemudian produk, atau portofolio. Jadi ada kinerja, proyek, produk, dan portofolio. Jadi silakan pilih nanti untuk teknik penilaiannya. Jadi ini cara mengisi atau membuat tabel pengembangan indikator pencapaian kompetensi kita Bapak Ibu. Nah, indikator yang kita buat nanti Bapak Ibu akan kita gunakan untuk menyusun RPP kita. Nah, jadi Bapak Ibu mohon ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti pijakan kuat kita ada dalam menyusun RPP kita. Karena tanpa indikator yang baik nanti RPP-nya nanti akan kualitasnya juga kurang. Tapi dengan indikator yang baik nanti kualitas RPP-nya juga akan baik. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kita bahas tentang konsepnya, kemudian kita atau saya paparkan tentang cara pengisian tabel pengembangan indikator ini. Ya, nanti mudah-mudahan nanti tidak mengalami kendala yang berarti ya dalam pengisian tabel ini atau LK ini. Baik Bapak Ibu, ini penjelasan saya tentang cara mengerjakan lembar kerja ini. Mudah-mudahan nanti kita tidak mengalami kendala yang berarti. Nanti pun kalau ada kendala bisa kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan LK ini memberikan pijakan yang kuat ya Bapak Ibu untuk menyusun RPP kita. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama tadi kita bahas tentang konsep indikator, dan selanjutnya tadi tentang terakhir ini tadi kita bahas tentang tabel pengembangannya. Mungkin banyak hal yang tidak pas dalam penyampaian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.